Ya, basic itu penting sebenarnya. Kita ambil contoh kawan ini lah. Elektro kan, elektro dia udah sering megang-megang listrik gitu, udah kayak Zeus nih sekarang. Terus lanjut ya. Pertama alasan kenapa milih jurusan teknik elektro ya. Tadi ada juga udah disinggung perdana, memang waktu SMA ya. Listrik elektro udah lumayan dekat lah sama aku. Berarti ya mungkin sekedar lucu-lucuan juga buat SMA teman-teman kayak cewek-cewek ini. Ada statokannya rusak atau ada alat apanya rusak ya bisa benerin. Terus misalnya kayak apa ya, jadi operator atau infokus kayak juru kuncinya ya waktu SMA aku gitu. Itu sih makanya alasan tadi kita movie kan? ya di samping itu juga memang kayak hitung-hitungan lumayan minat juga waktu SMP dan SMA. Itu sih mengapa milih teknik elektro. Terus tadi apa lagi agak untuk adik-adik yang kelasnya masih bingung Pak. oh iya, untuk adik-adik yang bingung sebenarnya basic itu tadi juga yang kayak disinggung perdana bakal berdampak ke keberlangsungan kalian berkuliah. Jadi tapi kalau misalnya kalian juga nggak punya basic di teknik elektro, misalnya teknik elektro juga nggak apa-apa bakal, karena juga di teknik elektro ini tetap mulainya dari nol tetap, tapi ya misalnya kalian udah punya basic bakal lebih minat lagi itu sih. Nggak usah takut misalnya kayak kami nanti atau misalnya kakak-kakak tingkat kalian lah pasti bakal membimbing, bakal ya membimbing juga lah, mendampingi keberlangsungan kalian nanti di teknik elektro. Pokoknya nggak usah takut, yakin aja sama pilihan kalian gitu sih ya kurang lebih. Kalau aku geologi ya. Kenapa alasannya milih geologi? Sebenarnya pertama itu jurusan apa yang sering jalan-jalan. Ya geologi jawabannya kan. Nah, jadi kayak dulu juga dari kelas 11 pengennya ke geologi. Terus memang basic kita cari tahu juga, kita baca-baca ilmu pengetahuan yang cukup mendukung kayak yang bilang tadi, itu salah satu minat dan juga kemampuan di SMA lah sebenarnya. Di kayak fisika ataupun kimia itu lumayan enak lah kalau dulu waktu SMA. Nah, jadi kayak selaras aja gitu kan. Tapi memang perlu ditekankan lagi ya, mungkin untuk teman-teman atau adik-adik yang nanti yang mau ambil jalan-jalan di sini, maksudnya bukan itu jalan-jalan bukan yang menyenangkan sebenarnya. Dan aku juga baru ngehnya dan baru tahunya waktu udah masuk juga sebenarnya. Nah, jalan-jalan itu memang ke lapangan, panas-panasan, kalian belajar di alam, ya itu jalan-jalannya. Bukan untuk kita have fun ke sana, bukan, tapi karena kita ingin mencari tahu atau mendalami ilmu yang kita pelajari gitu. Nah, kalau ngomongin masalah untuk adik-adik yang akan ngambil, ya ngapain takut sekarang? Ya rezeki takdir kalian itu dari atas sama Tuhan, kalian cuma bisa berusaha sebenarnya. Nah, kalau misalnya kalian memang minat, kalian punya kemauan, udah bertekad mau masuk ke teknik geologi, ya silahkan dicoba urusan menang dan kalah, biar Tuhan memutuskan gitu ya sebenarnya. Nah, kalau misalnya nanti kalian udah masuk, kalian takut atau struggle gimana, kan ada semuanya, akan ada aku nanti di situ. Nanti tinggal tanya aja nanti kalau misalnya aku jawab, kalau misalnya aku jawab ya bisa belakang ya. Ya itu aja sih. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung kontak aja sama abang. Ya, benar. Sama-sama. Sama-sama bisa. Oke, nah itu tadi penjelasan tentang jurusan, ya Bang. Nah sekarang kita masuk nih ke sesi yang mungkin ditunggu-tunggu tentang tips dan trik masuk SNMPTN. Nah, seperti yang kita tahu tadi, abang bertiga ini masuk dari jalur SNMPTN ya Bang. Jalur SNMPTN ini sering disebut dengan jalur surga ya teman-teman. Jadi dari jurusan dan kampus yang awal disebutkan tadi, aku penasaran nih, kira-kira dari jurusan dan kampus asal abang ini ada nggak sih alasan lain memilihnya? Mungkin dorongan orang tua maupun melihat peluang yang ada, biar teman-teman yang lain juga tahu atau bisa mulai mencari alasan yang kuat dalam memilih jurusan itu. Ada tips juga? Ini undip ya. Mungkin kami kan undip nih. Pertama alasannya itu nggak bukan gara-gara belum masuk sebenarnya. Itu pertama, karena nggak jauh-jauh lah tentang, kan kita kan mau coba sesuatu yang penting hasilnya kan masuk atau enggak kan. Yang pertama jelas lah itu. Yang pertama peluang masuknya di Undip ini memang kayak apa ya, langganan favoritnya anak Sumatera Utara sebenarnya.
kayak di jurusan kami mungkin ramai anak Sumatera Utara, kayak jurusan pribadi lah. Dari Sumatera Utara itu ada berapa orang itu banyak lah saya. Jadi kayak salah satu tempat favoritnya anak Sumatera Utara, juga banyak menampung anak teman-teman dari Sumatera Utara juga. Terus faktor lainnya kayak mungkin faktor keluarga sih lebih tepatnya kalau sana aku pribadi, karena mungkin dari keluarga aku juga ada di situ kemarin ya, terus dia tanya kurang lebihnya gimana, cocok, jelas kan gitu sebenarnya. Nah kalau misalnya faktor lainnya selain keluarga, mungkin kita lihat juga kan anak nggak mulu-mulu lah. Waktu ketika kita kelas 12, 10 PTN top terbaik Indonesia, muncullah nanti 10, ada Undip, nah gas kan gitu sebenarnya. Gak jauh-jauh dari sih sebenarnya kalau saya kelas 12, cuman ya itu aja sih. Ya benar, baru mau nambahin juga ya, sebenarnya untuk SNMPTN ini aku balikin ke teman-teman nanti ya. Pokoknya kalian harus ada pertimbangan lah, kalian yang bakal benar-benar niat masuk dari jalur SNMPTN atau dari UTBK lah misalnya. Jadi misal kalian memang udah ada nih kayak aku kayaknya bisa nih ke UTBK, berarti kalian udah bisa lah ibarat kayak apa ya, bakal ada ego juga yang harus kalian bawa. Jadi tapi misal kalian fokus ke SNMPTN nih, kalian juga harus berani nurunin ego yang ada gitu. Jangan, apalagi kalau kalian bisa berasa kurang yakin lah dari UTBK, ya SNMPTN ini harus kalian pikirkan matang-matang ya. Ibarat kayak misalnya kalian di awal udah punya mimpi, aku mau berani bilang kalian harus mau lah untuk nurunin mimpi yang itu lah, menurunkan mimpi untuk meraih mimpi yang lain lah, yang tanpa kalian atur sebelumnya atau kalian mimpikan sebelumnya. Itu sebenarnya untuk saranku ya. Tapi ya tadi dibalik untuk misalnya fokus ke SNMPTN ini bakal banyak pertimbangan. Kalian bisa cek website SNMPTN, nanti dari situ bakal ada ketahuan dari aku kemarin lihat dari jurusanku ada berapa sih tahun segini yang anak Sumatera Utara kayak yang tadi Bang Perdana jelasin ya. Itu bakal bisa jadi tolak ukur teman-teman kalau untuk memprediksi di tahun berikutnya gitu. Di selain itu tadi juga kalian harus juga memprediksi alumni SMA 1 yang berpendidikan di universitas tersebut, terkhusus juga di jurusan tersebut. Tapi memang masih abu-abu juga, karena itu juga tadi kayak kata Bella, makanya SNMPTN itu jalur gacha, karena sekarang udah ada LTMPT yang yang mereka lah yang mengurus campur tangan lah terkait SNMPTN ini. Jadi kita sekarang juga masih abu-abu yang nggak tahu pasti, tapi ya berdasarkan pengalamanku itu tadi, kayak dari beberapa mahasiswa yang domisili Sumatera Utara yang masuk ke jurusan itu, terus juga nilai harus beda lah. Kalau ya mungkin kalau bocoran yang kayak aku kemarin sebenarnya dibilang juga nggak tinggi kali, 88,6 ya rata-rata. Ya puji Tuhan bisa masuk. Beberapa tips mungkin ya itulah kisaran gambaran. Tapi kalau misalnya teman-teman mau konsultasi atau mau tanya-tanya lagi boleh sih ke Bang Perdana. Lanjut Pak. Oke, kalau dari aku sih tips dan triknya itu yang pertama kan mungkin dari teman-teman itu alumni ya, kemudian nilainya mungkin. Tapi mungkin kalau di jurusan itu belum ada ya yang dari setahun sebelumnya alumni pun yang masuk atau yang terdaftar, saya kurang tahu. Memang belum ada alumni di sana. Jadi kemarin tuh kenapa saya masuk ke situ? Jadi pernah konsultasi ke tempat les, sama seperti yang dibilang Manuli tadi, ada website, tapi dari malam saya cari-cari nggak ada lagi, tahu kemana? Iya, saya cari nggak ada lagi. Baru waktu itu memang dari tahun, kalau nggak salah tahun 2005 sampai tahun 2019 ya. Jadi ada juga jurusan ilmu ekonomi pembangunan di Universitas Diponegoro yang dari Sumatera Utara. Jadi di situ kan lihat grafik itu kan dari tahun 2005 kalau nggak salah itu grafik itu di atas. Kemudian sampai tahun 2009 itu menurun. Kemudian 2009 sampai 2019 itu naik lagi. Nah, jadi berdasarkan itu kami udah hitung presentasinya, berarti di atas 50%. Berarti Universitas Diponegoro masih meningkatkan daya tampungnya gitu. Jadi berarti ini menjadi peluang bagi saya kalau saya ngambil Universitas Diponegoro jurusan Diponegoro, dan akhirnya puji Tuhan masuk. Untuk masalah jurusan, di jurusan yang sekarang ini ada nggak sih Bang, misalnya dulu aku pengennya jurusan ini tapi sekarang masuknya ini, kayak kata Bang Manuli tadi kan
mungkin kita harus mengubur mimpi kita yang tinggi itu. Kalau misalnya melihat kemampuan diri kita gimana, ada nggak kalau misalnya dulu aku mau kesini tapi kok masih Bebas mulai siapa? bebas. Oke lah, ini jujur-jujuran aja lah deh. Awalnya memang dari di samping teknik elektro aku bimbang juga pengen masuk ke teknik mesin. Tapi itu tadi karena persaingan SNMPTN ada beberapa orang lah yang nilainya di atas aku. Nah, mereka pengen ngekop teknik mesin ITS dan Undip. Ya otomatis kan kita tadi itu, makanya aku bilang aku memang lumayan berharap lah kemarin jalur SNMPTN. Berarti aku harus menurunkan egoku dong gitu. Yaudah makanya aku cari-cari lagi, timbang-timbangi lagi, rimang-rimangi lagi, itulah makanya dapat teknik elektro gitu. Ya sebelumnya yang tadi ya teknik mesin sih. Mungkin perdana gimana? Perdana kalau nggak salah Aku bahas ke saya terus. saya terus. Ya Maaf, ya. Tapi kalau saya dari pengalaman teman-teman sih ya ada lah. Ada dari satu angkatan kami yang berapa ya, ada yang jurusannya nggak itu gitu. Ya memang terkadang kalau misalnya memang ngomongin SNM ya. Tadi kan udah ngomongin tips and trick kan? tapi ini aku mau tambahin. Oh iya, kembali dikit kan. Jadi gini sebenarnya ngomongin SNM ini sebenarnya iya jalur surga benar, jalur kaca benar, tapi itu sebuah sistem. Itu nggak boleh kalian sangka sebenarnya. Maupun pandangan orang tentang jalur itu jalur surga atau jalur, tapi itu tetap satu sistem untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Ketika kalian dikasih rezeki lewat SNM, yaitu rezeki kalian gitu. Terkadang memang ada orang yang memang terlalu idealis dia. Ketika dia mau mencapai sebuah impian, mencapai sebuah target, dia kayak membuang satu sistem dan mencoba untuk melupakan satu sistem dan mencoba di sistem lain kayak UTBK dan semacamnya. Tapi memang nggak sering juga, nggak jarang juga ketika dia sudah menguburkan dan melupakan suatu sistem itu, dia menyesal di akhir cerita. Jadi gini sebenarnya, pertimbangan dari teman-teman itu sebenarnya suatu hal yang penting, keyakinan dari teman-teman itu sebenarnya suatu hal yang penting. Kalau misalnya memang teman-teman pede dengan kapabilitas teman-teman, dengan track record teman-teman selama di SMA bagaimana, mungkin track record jangka pendek yang bisa kalian teman-teman lihat itu di tryout kan, kalian ngikutinya gimana, hasilnya gimana. Mungkin cara teman-teman untuk idealis dengan hal tersebut boleh, tapi jangan terlalu idealis, yang dimana idealisnya itu berlebihan dan akhirnya menghasilkan kekonyolan sama teman-teman. Mau gimana ya? Ketika teman-teman nanti membuang suatu sistem, takutnya nanti ada penyesalan di akhir. Karena nanti waktu UTBK, karena teman-teman nggak bisa menyadari kapabilitas teman-teman, jadi kayak membuang suatu peluang emas sebenarnya. Tapi gara-gara teman-teman ego, kayak yang bilang si Manuel tadi, akhirnya terbuang itu jalur masuk surga ya, jalur masuk dengan cara surga itu tadi yang teman-teman bilang ya gacha itu. Tapi ya selagi teman-teman memiliki kesempatan, kan yang dapat SNM kan nggak semua orang kan. UTBK yang coba semua orang, ya nggak sih? Nah, coba dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan dibuang itu poinnya, jangan dibuang karena idealis kalian. Tapi kalau misalnya memang teman-teman udah yakin dengan kapabilitas teman-teman, ya kalau aku sih gas-gas aja. Cuman pikirin lagi sama basic kalian. Nah, ngomongin masalah apa tadi? Itu loh alumni ya. Alumni itu sebenarnya masih abu-abu sebenarnya, jelas sekali sebenarnya abu-abu. Karena dari kami bertiga kayaknya nggak ada alumni kan kemarin. Sampai waktu kami sekolah itu waktu ngambil SNM dicap kalah kemarin kami sebenarnya. Kami berdua kan satu kelas, satu bangku lagi. Ketika kami ngambil SNM itu ya sedikit fun fact lah. Kami memang udah dianggap satu kelas kayak kalah sebenarnya. Karena dari peluang kami kayak masuk ke suatu kefanaan dunia sebenarnya. Kayak kami nggak tahu apa yang kami lawan gitu. Kami masuk ke hutan yang memang kami nggak tahu medannya gimana. Tapi puji Tuhannya kita yang masuk, mereka enggak kan? Ya kan? Ya, itulah apa ya? Itulah abu-abunya SNM. Nah, itulah abu-abunya SNM. Jadi berharap akan SNM boleh, tapi tetap persiapkan ke jalur yang lebih pasti gitu sih sebenarnya. Jadi istilahnya buka jalan. Soalnya alumni di atas kami atau di bawah alumni itu juga banyak di Undip jadinya.
mungkin kalau bisa bilang itu ya kami nggak tahu juga lah. Iya. Kami nggak mau mencap bahwa kami dia sebagai pembuka jalan. Kan tetap juga akan balikin ke mereka ya. Berarti rezeki mereka juga. Mungkin ya kompetitor itu mungkin Iya. Baru mau nambahin sih juga. Sebenarnya nanti teman-teman mau dari jalur apapun masuk, mau dari SNM, mau dari SBM, mau di Mandiri, pas nanti dimasuk waktu universitasnya jurusannya ya dianggap sama aja, bakal gak diskriminasi teman-teman bang. Gak usah takut ya gitu, apalagi kayak misalnya kayak mungkin beberapa di Mandiri ya, mungkin sudut pandang kayak mahasiswa, gak usah takut juga. Bahkan gak jarang ada kayak misalnya ini ya, kayak tukang kirinya lah, pasti ada nanti jurusan yang suhunya lah, itu bisa berasal dari nggak mesti dari itu jalur SNM atau SBM gitu, bisa aja di Mandiri. Pokoknya ya serandom itulah, nggak usah takut juga lah. Iya. Oh ya, dari Sony. Mandiri itu jangan takut ya, karena di Undip itu mungkin di mindset teman-teman kan mandiri, uang kuliah mahal, ada uang segala macam. Enggak, kalau di Undip enggak. Justru pribadi ya, temanku ada yang mandiri, aku yang SNM, katanya gue kali lebih tinggi. Itu aja logika sebenarnya. Iya. Itu perbandingan realnya langsung. Nah, karena kembali lagi semua sistem itu sama, kan yang lebih agung semua. SNM, SBM, mandiri ya sama aja sebenarnya. Jadi silahkan rezeki teman-teman di mana, silahkan dicoba aja. Kayaknya semua universitas juga ya, kayak misalnya jalur Mandiri juga udah buka apa ya? Buka jalur kayak KIPKA gitu, mahasiswa yang mau mendaftar melalui jalur KIPKA udah bisa dari Mandiri gitu, nggak mesti dari SNM atau SBM. Ya pokoknya bakal, ya itulah memang enaknya di tahun-tahun kita itu berpendidikan, semua udah mulai disamaratakan, udah mulai kesenjangan itu diminimkan lah. Mungkin tambahan dari Sony gimana? Cukup kan? Mungkin pertanyaan selanjutnya itu dari penjelasan abang tadi apa yang paling penting menurut abang, presentasi memilih jurusan berdasarkan kuota tahun sebelumnya atau berdasarkan minat dan bakat kita sendiri? Kuota maksudnya kuota kayak 40% apa ya? Kuota yang diterima dari tahun sebelumnya bang. Harus mungkin ada yang Gimana ya? Sebenarnya kalau aku bukan ya apa ya, menanggapi lah ya tentang pertanyaan itu. Dua hal itu sebenarnya penting kali sebenarnya. Dua hal yang krusial kali sebenarnya kan, antara minat dan bakat kalian sama kuota tadi. Tapi kalau kuota tahun lalu enggak juga lah. Iya, jangan berpatok sama kuota tahun lalu, berpatoklah sama kuota yang buka sekarang gitu. Nah, aku aja pas tahun aku sebelumnya nggak tahu berapa. Gitu. Iya betul. Ya, makanya dicap kita ke Aleman. Kayak gila. Enggak bercandanya kalian kan cuma Itu hanya intermezzo. Ya. Itu sih. Mungkin ya tadi mungkin agak dikoreksi, agak di apa aja. Itu kok yang penting itu kuota yang sekarang yang terkini untuk kalian itu berapa? Terus gimana? Menurut pribadi yang paling penting sebenarnya pertama minat dan bakat. Itu penting merasa, karena gimana caranya biar survive lebih gampang dan juga lebih bisa mengikuti track yang akan disediakan di jurusan itu. Minat dan bakat kalian itu pasti sangat membantu gitu. Ibaratnya mobil kan, mesinnya itulah minat dan bakat kalian nanti yang akan kalian lewati di track record dan di jalan yang akan kalian lewati nantinya. Jadi menurutku pribadi minat dan bakat dulu dipahami, terus memilih jurusan yang tepat sesuai dengan minat dan bakat. Menurut bang sendiri gimana? Iya benar lah, kayak kata perdana tadi. Kalau tadi apa yang benar dulu benar. Tapi memang nggak menutup kemungkinan ya nggak menutup kemungkinan. Misalnya udah ada template basic, udah ada minat dan bakat, pas nanti masuk jurusan yang kami nanti juga teman-teman bakal merasa, kayaknya aku salah jurusan gitu. Itu nggak menutup kemungkinan. Ada nanti beberapa pengalaman mahasiswa, mungkin terus terang aku juga pernah merasa gitu. Aku ini menurutku pribadi ya, nggak tahu benar atau enggak, rasa hampir semua mahasiswa pernah merasakan kalau dia salah jurusan gitu ya. Tapi nggak usah takut, itu adalah sebuah proses ya menuju. Yang penting kalau misalnya kalian udah melalui masa-masa itu, berarti ya teman-teman bakal aman lah ke depannya. Nggak usah takut lah, pokoknya ya nggak usah takut lah intinya. Oke, kalau dari aku sih kurang lebihnya sama dengan orang ini, karena mungkin yang pertama itu tahu dulu di mana minat dan bakatnya, sama seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa kita harus gali potensi diri kita masing-masing dulu, di mana sebenarnya kita itu ditempatkan. Dan mungkin kalau misalnya saya belajar juga sama bahwa ada juga memang
tidak sesuai dengan keinginan kita. Sama seperti aku memang ternyata di jurusan saya itu banyak sekali yang berhubungan dengan hitung-hitungan dan ekonomi, menganalisis gitu. Jadi mungkin ya bagaimana menutupinya, mungkin kita harus lebih belajar lagi, tetap menyukai pelajaran yang mungkin diajarkan oleh dosen kita. Jadi mungkin yang pertama itu buat teman-teman nantinya harus tahu dulu minat bakatnya di mana gitu. Jadi boleh nggak Bang ingin ceritakan gimana pengalaman kelas atau teman-teman Abang pas milih jurusan itu? Ada nggak misalnya yang mungkin nilainya lebih tinggi, awalnya dia nggak mau itu, terus dilihat temannya ambil itu, kayak aku cocok di situ dan nilaiku lebih tinggi, aku ambil itu lah. Ada nggak? Ada. Tapi masalah pergumulan ataupun apa namanya drama itu mungkin kalau misalnya detailnya biar ada jadi dapur kelas masing-masing gitu. Karena itu tergantung sudut pandang menilai. Karena nanti orang yang menilai kalau misalnya itu adalah suatu hal yang sensitif kan. Nah mungkin dari aku ngasih penjelasannya dikit aja. Itu hal yang lumrah sebenarnya. Karena kalau misalnya kita ngomongin masalah SNM dan juga mungkin nilai jalur-jalur sistem yang lain itu menganut namanya sistem hukum rimba. Jadi siapa yang kuat dia menang kan. Jadi dari sini sebenarnya bisa kita tahu misalnya nilai siapa yang paling tinggi berarti itu hak dia untuk ngambil itu sebenarnya kan. Tergantung juga sama keyakinan yang dibawa. Kalau misalnya dia pengen ngambil lagi ya silahkan. Cuman ya seperti banyak kasus yang kita terima, yang kita dengar, kalau misalnya ada yang lebih tinggi ngambil jurusan yang kita minat itu kan yang nilainya yang lebih rendah kan ngalah kan. Tapi ya itulah namanya hukum rimba tadi yang kuat yang jadi itu sebenarnya lebih memainkan ke hati nurani. Tapi sebenarnya gini, hati nurani boleh, cuman masa depan itu harus tetap diperjuangkan. Jadi tetap masa depan yang diperjuangkan dulu baru memikirkan hati nurani. Kalau aku pribadi ya, karena nggak menurut sebenarnya aku juga dulu kok misalnya teman-teman juga ingat, aku dulu pilihan pertama A sebenarnya, ada geologi juga cuman di tempat lain. Namun memang seiring berjalannya hari akhirnya kena ini kan, kena seket atau lain. Ya kena lah. Tapi itu memang itu mungkin hanya 1, 2, 3 hari oke lah sedih nggak apa-apa. Tapi gini ya kalau memang dia yang lebih kuat dan faktanya memang dia yang lebih tinggi ya kau yang lemah ngapain banyak cakap sebenarnya. Itu pahit-pahitnya sebenarnya, itu pahit-pahitnya. Tapi rezeki siapa yang tahu, itu balik lagi sebenarnya. Rezeki siapa yang tahu, mungkin di jalur yang lain atau di tempat yang lain kalau lebih bagus dan lebih tepat ya why not sebenarnya. Itu aja sih. Iya, mungkin tambahan juga ya pengalaman di kelas. Pokoknya nanti ini sih, semakin akrab kelas kalian, semakin kekeluargaan kalian nanti makin lancar nanti pemilihan jurusan tadi. Baik pun di samping misalnya ada kesenjangan nilai tadi. Iya sih. Mungkin ya aku pada dampak pribadi ya di kelasku aku nggak tahu lah kayak aku kurang peka terhadap suasana kelas. Tapi aku merasa lumayan aman-aman aja lah untuk kelasku sendiri pemilihan. Nanti kan itu udah di grup dari 1 sampai berapa lah, 1 kelas itu ya udah mulai memang udah itulah antara memang karena udah kekeluargaan juga ada juga nanti misalnya bahkan dia yang lebih tinggi dia apa gimana ya agak ngalah juga karena agak apa lagi ini misalnya kayak ada temanku dari Benteng ke sini gitu dan tapi ya sama-sama masuk juga gitu ya pokoknya itu tadi sih memang keakraban kelas ini juga penting di samping tadi baru benar juga kata perdana yang siapa lebih kuat ya dia lah yang berhak lah untuk itu memang nggak bisa kita bantah. Tapi itu tadi ya benar juga dan rezeki siapa yang tahu ya teman-teman lah balikin ke teman-teman. Pokoknya ya nikmati prosesnya. Ini bakal jadi bumbu dalam buku cerita hidup kalian lah. Ya, nanti kalian waktu reuni kan itu kalian ceritakan. Pokoknya ya ada juga lah bahasan waktu reuni. Iya. Mungkin Bang Sandi ada yang mau tambah karena beda kelas. Oke, kalau dari kelas saya sih, kalau masalah berantem kayaknya nggak ada ya. Cuman kalau masalah kurang senang, hatinya kurang senang ada lah. Sampai aku kan dulunya memang pengennya ke UPI ya, ada jurusan juga di situ dan ternyata teman saya yang nilainya lebih tinggi kan ngambil ke sana ya kan. Dan ternyata aku harus mengalah kan. Terus ternyata dia juga nggak pegang ke situ.
dan akhirnya pindah lagi ya kan, berarti di situ kita menunjukkan rasa mungkin kurang senang dengan dia. Dan ini sedikit saran buat teman-teman yang mungkin yang menonton nantinya, buat kalian yang nilainya di atas langsung pilih jurusanmu, maksudnya jangan sesuka hati untuk memilih jurusan yang di bawah, yang mungkin nilainya di bawah gitu. Tentukan pilihan awal. Terkadang ya itu krusial kan sebenarnya karena oke lah kan, tapi mungkin walaupun memang kayak yang dijelaskan di awal tadi, yang kuat yang menang, tapi hati nurani juga sebenarnya harus hadir sebenarnya. Jadi berhubung nilai kita yang lebih tinggi, coba dipatok satu dan jangan goyang-goyang kan. Itu yang sakitnya sebenarnya. Karena kalau goyang, kawan yang di bawah yang goyang, gue juga kawan yang goyang gitu sebenarnya. Apalagi nanti udah hari-hari pemilihannya masuk website, itu bahaya sih. Berarti harus konsisten gitu. Harus konsisten benar juga. Kalau bisa ya dibahas dari jauh-jauh hari juga, kayak teman-teman berunding dari jauh-jauh hari, ya gitulah. Oke, mungkin itu tadi. Ini pertanyaan terakhir. Dan mungkin bagian yang paling tunggu-tunggu. Mungkin tadi Bang Manuel udah nyampaikan tentang nilai rata-rata waktu SNMPTN. Mungkin sekarang Bang Perdana sama Bang Sandi boleh nyampaikan dulu berapa nilai PTN-nya? Boleh SNMPTN-nya Bang? Mana sekali Brian? Jangan soal. Berapa? Kalau duluan. Kalau dari aku sih langsung jujur aja, kemarin dapatnya 87,532. Berarti awal tinggi-tingginya. Sombong bilang ya. 88,8 aku. 88,8 aku. Enggak beda saat gitu kemarin. Berarti aku dapat 8,7. Kalau 88,8 ya. Jadi mungkin teman-teman yang mau mengambil jurusan yang sama dengan ketiga omong ini mungkin bisa dipertimbangkan sebenarnya apa. Pertimbangkan KKN juga sebenarnya. KKN juga itu salah satu faktor juga sih sebenarnya. Tapi ya udah. Tapi terus. Iya, tapi makin ketahuan kan makin tinggi justru ya. Gas terus. Masih ada. Coba. Jadi ini kan pertanyaan-pertanyaan yang udah disusun sama scriptwriter-nya. Oh, scriptwriter. Sama scriptwriter. Oh iya. Aku Ada Febri sama Gimana? Dan Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang dibikin di story Instagram Bulan Sensasi. Mungkin teman-teman juga yang menonton ini menunggu pertanyaan yang juga dijawab. Tapi kami saring ya pertanyaan ini mungkin karena tadi di pertanyaan-pertanyaan yang udah disampaikan penulis skripnya mungkin udah dijawab. Ngomong ini gak usah diulang-ulang lagi. Jadi pertanyaan yang pertama itu dari Salomo, dan keunggulan kita. Pertanyaannya, hal apa saja yang abang lakukan ketika mempersiapkan diri sebelum diterima melalui jalur SNMPTN, dan setelah diterima, hal apa yang abang lakukan sebelum memasuki jenjang perkuliahan? Thanks. Oh, gimana? kenapa ya? Duanya. Boleh cerita. Iya. Cerita. Kalau duluan. Cheese, kompiang namanya. Dulu. Sebelum dan sesudah ya. Yang paling utama mental lah. Yang harus dipersiapkan. Harus siap dengan kenyataan yang ada. Tapi kalau misalnya mau nanya kayak perihal berkas juga, ya kalau ditanya di sini soalnya kurang tepat juga ya. Lebih enaknya bisa sih, karena memang bakal banyak juga berkas yang harus disiapkan. Kalau aku tadi itu sih mental lah, harus banyak-banyak juga lah, berdoa, minta restu orang tua biar dapat jalan yang terbaik lah. Mungkin tambahan Bang mungkin. Kalau sebelumnya, kalau menurut saya sih itu banyak berdoa ya. Pastinya kalau kita menginginkan suatu hal itu dengan berdoa itu mungkin Tuhan juga akan mengabulkannya. Kemudian kalau persiapan mungkin ya sebelum diterima itu ya persiapan bagaimana nanti kita dipilihnya. Dan menurut saya kalau setelah masuk kita diterima nih masuk di jurusan yang kita impikan itu, sama seperti saya dulu kan saya punya tekad dalam diri saya, yang dulunya memang saya di SMA itu tergolong introvert ya, kayak kurang bicara gitu. Tapi setelah saya masuk di Universitas Diponegoro itu, jadi saya bertekad saya harus bisa ngomong lebih, pokoknya ngomong di publik itu lebih lancar lagi. Di situ akhirnya di kelas itu bisa tergolong sebagai mahasiswa yang lumayan aktif.
Oh, boleh nambah lagi. Boleh. Ya, aku ada. Ya, sekarang ya baru untungnya juga keuntungan lah teman-teman yang masuk dari jalur SNMPTN-nya. Bakal ada apa ya? Interval waktu lagi lah untuk teman-teman. Jadi dari lulus SNMPTN, teman-teman yang lain masuk belajar UTBK, masih UTBK, teman-teman udah dapat waktu lah. Nah, waktu itu sebenarnya harus teman-teman manfaatin lah. Mau have fun juga boleh, tapi saranku sebenarnya cobalah untuk mengenal lagi lah apa tadi jurusan yang kalian masuki gitu. Kayak mungkin ini juga kayak menyinggung waktu sebelumnya lah tentang basic tadi ya. Misalnya teman-teman belum punya basic di dalam jurusan itu, teman-teman boleh explore pada waktu jenjang waktu tadi gitu maksudku. Ya dimanfaatin lah, coba kenalin misalnya sekiranya mata kuliah apa yang bakal dipelajari, atau ya pokoknya cobalah pendekatan dulu sama jurusan-jurusan teman, apalagi misalnya yang di luar basic teman-teman tadi gitu. Udah. Ya. Tadi pernah sebelum kok sebelum SNM berarti ya, sebelum masuk SNM. Sebelum masuk SNM ya kayak mana, kayak kalian sekarang kan. Ya jantung itu berdetak lebih kencang 2 kali lipat tiap malam kan. Baru pas mau tidur dia berdua itu masuk malam ini. Kan gitu sebenarnya. Nah, ya aku kayak gitu juga sih sebenarnya. Tapi mungkin ya itulah. Ini mungkin nggak cocok di jiwa ya. Religius lah terus. Jangan religius berperiode. Kayak aku memang religius berperiode kemarin. Jadi sebelum masuk SNM aku rajin berdua. Tapi pas udah masuk udah bubar. Itu jangan ditiru karena ya baik-baiklah kalian bergereja, beragama, beribadah karena kan ya karena agama itu kan relasi dengan Tuhan pribadi, jadi nggak perlu dia. Oke, itu sih kalau saya mungkin ya jantungan. Tapi gini sih, kalau saya ngambil SNM ketika kalian sudah ngambil PSNM, tetap kalian daftar udah bodo amat. Itu sih yang penting, bodo amat, nggak usah pikirin apa-apa karena apapun yang terjadi di sana udah di luar kehendak kalian atau udah di luar sama kemampuan kalian gitu. Udah kalian masukkan, udah kalian bodo amat aja, nggak usah pikirin kalian. Kalau mungkin teman-teman yang lain mungkin belajar ya untuk menghilangkan pikiran itu, belajar. Kalau aku memang main aja, ngapain takutnya? Strength sampai ya itulah istilahnya. Gimana caranya biar bodo amat, gimana caranya biar teman-teman nyaman. Tapi mungkin yang tepatnya sih kalian teman-teman mempersiapkan untuk ke sistem selanjutnya, ke jalur selanjutnya, ke UTBK. Dan memang yang tadi yang dijelaskan itu hanya dilakukan oleh orang yang berpengalaman kan. Jadi nggak usah siap menanggung risiko lah. Nah, tapi memang kalau saya bicara sesudah sih yang agak enaknya. Yeah. Ketika teman-teman udah lolos SNM, ya juga apalagi kan kemarin ya masa-masanya COVID kan. Jadi jalur-jalur yang lain itu mengalami kemunduran. Kami juga mengalami kemajuan kemajuan libur. Tapi ya ketika teman-teman kita lainnya sibuk untuk mempersiapkan diri, kalian nggak tinggal nunggu masuknya kapan. Tapi memang yang baiknya memang benar yang bilang semuanya. Jadi kalian teman-teman mempersiapkan basic teman-teman lebih matang lagi untuk menuju ke perkuliahan selanjutnya, ke tahap selanjutnya, ke next step. Tapi have fun aja sih menurutku, karena yang penting sebelum teman-teman masuk kuliah, sebelum teman-teman bertempur, ya puas kalian dulu diri ini akan dunia ini kan. Iya, nyamannya aja lah, itu aja sih. Jadi kesimpulannya yang bisa kita tarik untuk menjawab pertanyaan Salmo tadi, banyak hal yang perlu kita persiapkan untuk SNMPTN ini. Salah satunya mempersiapkan mental, mempersiapkan diri, dan kalau udah lulus nanti tinggal santai aja nunggu teman-temannya lulus di jalur yang lain. Santai itu opsional lah pilihan. Kalau serius juga boleh, santai juga boleh. Tapi rekomendasi santai. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua Bang. Ini dari Philip Raja Gugup. Dia nanya, masalah UKT lebih banyak di SNM atau di SBM? Kayaknya tadi sudah bahas kan dua tadi. Karena ketika teman-teman semua lulus, mau dari jalur apapun itu semua dianggap sama. Nah, ketika nanti jenis penggolongan UKT itu kembali ke basic teman-teman, ke latar belakang teman-teman. Nah, memang kebetulan kayak kita ambil contoh lah ya, kayak temanku ada yang lulus mandiri, aku lulus undangan. Kan kalau misalnya di pandangan kita dulunya kan yang mandiri ini harusnya yang lebih mahal kan, karena apa segala macam faktor-faktor atas soal. Nah, tapi kenyataannya beda gitu, bahkan lebih jauh. Jadi masalah UKT itu kembali ke latar belakang teman-teman. Itu sih titik poinnya. Iya kan, Sob?
Ya. Nggak apa. Iya, nambah lagi ya. Itu tadi aku mau menekankan itu enaknya kita di ya tahun-tahun kita lah berpendidikan. Jadi semua tuh udah mulai disesuaikan dengan kondisi kita juga tadi, baik dari SNM, SBM atau UTBK itu berdasarkan ya latar belakang kita lah, baik mungkin langsung spesifik aja kayak penghasilan orang tua. Ya itu sih nanti pengkajiannya dari situ. Tapi di samping itu juga misalnya teman-teman gue takut terkait biaya, banyak beasiswa ya, bukan cuma dari ya pemerintah ada, instansi juga ada, bahkan dari departemen himpunan juga ada gitu. Pokoknya teman-teman gak usah takut, yakin aja lah, jalan pasti ada gitu. Itu tadi mengenai masalah UKT ya Bang, jadi udah jelas disampaikan abang-abang tadi. Terus kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Regina _VN. Pertanyaannya mungkin ini agak spesifik ke Bang Perdana ini. Apa benar belajar di jurusan geologi itu sesusah itu, dan apa iya praktek di jurusan geologi itu pada ribet? Apa? Ribet? Ribet. Ya. Online aja udah ribet kan, apalagi offline. Offline itu kau bawa alatnya ke lapangan itu langsung kan. Terus kau nulis di atas batu, logikanya kan, kau nulis di atas batu, gimana ceritanya kan? Tidur di atas batu. Ya gimana ya? Gimana lah kau tengok Dora the Explorer gitu kita dapat nanti. Tapi enak loh, karena gini. Kalau aku kan pribadi belum udah cuman itu memang mandiri kan sifatnya. Tapi kalau misalnya memang dalam satu keseluruhan angkatan itu seru. Jadi kalian bergerombol. Kalau menurutku pribadi ya itu seru. Mungkin menurutku nanti pandangan gimana aku juga kurang tahu dan kurang tahu sebenarnya. Nah itu kalian bergerombol, gimana lah susah senangnya kalian bareng. Kalian sebenarnya bisa jadi buang jenuh boleh. Tapi memang ya praktikumnya susah. Itu memang tapi memang gini, kuliah itu memang ya susah. Gak ada kuliah yang gampang kurasa. Menurut pandangan gue ya. Karena mahasiswa itu memang ya diintit dengan ribetnya duniawi, ribetnya kalian belajar, ya semua lah kalian ribet. Nama juga mahasiswa, kalian kan dapat gelar AH di situ, bukan siswa lagi. Jadi ribet, susah, itu udah makan kalian sebagai mahasiswa. Tapi itu sebenarnya tingkatnya itu bisa diminimalisir dengan kemampuan teman-teman kembali. Ya kembali lagi ke diri kalian, layakkan dan juga kembangkan diri kalian. Itu sih. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bang. Dari Brigita _Gabriela. Menurut abang-abang, cara kita benar-benar yakin ngambil jurusan untuk SNMPTN itu gimana? Bisa. Nah itulah jawaban yang abang tadi. Cara yang paling gampang ya kayak yang aku bilang tadi lah, tentuin dulu lah kalian mau masuk dari jalur apa gitu. Karena nanti kan itu tadi, kalau misalnya kalian udah fokus jalur SNM, otomatis kan jurusan juga tadi bakal mengikuti kan dengan keadaan yang ada. Ya itu sih, ya itu tadi lah. Ya, walaupun kalian udah mengikuti dengan keadaan yang ada, tapi itu juga belum pasti. Gimana bilangnya? SNM ini sebenarnya gak bisa dibilang berharap. Iya. Jangan terlalu yakin. Tapi jangan disia-siakan, itu bedanya. Bedakan jangan disia-siakan sama nggak berharap. Berharap kita harus siap juga dengan apapun kemungkinan yang ada. Jadi kalau saya dari dia nanya gimana cara yakin, aku nggak tahu caranya gimana untuk yakin, tapi gimana untuk bodo amat kayak yang bilang tadi. Ya main, itulah. Nanti ya bakal dilalui juga ya. Mungkin ada sesuatu, ada hal-hal yang memang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi bakal teman-teman rasain lah ada waktunya lagi. Ada waktunya. Nanti teman-teman rasain sih. Bahkan nanti semisal teman udah lalui pas ditanya juga bakal bingung kayak kami misalnya gitu. Ya aku balikin ke siapa tadi namanya? Brigita ya. Iya. Nah, Brigita dimanapun kamu berada tetap semangat. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir ini banyak ya teman-teman. Banyak yang perlu kita persiapkan untuk SNMPTN, karena ini spesifiknya ini untuk jalur SNMPTN ya. Kebetulan abang ini bertiga juga lulusnya dari jalur SNMPTN. Jadi untuk jurusan-jurusan yang
Oh, dari jurusan-jurusan abang-abang ini mungkin jika ada teman-teman yang berminat, mungkin bisa disesuaikan, mungkin bisa ditahu atau dipikirkan kembali sesuai dengan penjelasan-penjelasan dari abang-abang kita tadi. Dan untuk persiapan mengambil jurusan juga bisa kita ambil inspirasi lah, bisa kita ambil, bisa kata-kata dari abang-abang bertiga tadi ini kita jadikan motivasi, kita jadikan pedoman kita untuk memilih jurusan kita nanti. Mungkin ada yang mau ditambahin? Benar banget, aku juga setuju sama Bella. Udah banyak banget kita dapat tips-tips mengenai jurusan, mengenai kampus, terus mengenai tips masuk jalur SNMPTN dari abang-abang kita ini. Jadi semoga semua yang udah disampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk teman-teman yang berminat ini dan udah terrekomendasi dari jalur SNMPTN gitu. Oke, mungkin segitu dulu untuk hari ini Bang. Terima kasih banyak udah datang. Terima kasih juga udah ngasih datang. kesempatan datang. Ya memang udah banyak tips-tips dari abang-abang yang bertiga juga, udah banyak kita ambil, bisa kita ambil pelajaran-pelajaran yang menarik dan bisa kita terapkan mulai sekarang biar nggak terlambat nanti. Benar banget. Jadi terima kasih banyak Bang. Demikian episode kita untuk hari ini. Sampai jumpa di episode Genocast selanjutnya. Boleh menggunakan jalur unggulan Bang. Boleh dipimpin Bang Perdana apa Bang? Kalau dari Bikes loh. Bulan Luar biasa.